Halo semuanya. Halo guys. Oke. General reading. General reading ya. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general ya. Energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat saja ya. Dan lebih menyerahkan apapun pada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Oke. Jadi kali ini temanya tentang siapa yang kepo sama kamu sekarang? Siapa yang ingin tahu kabarmu saat ini? Mungkin ada yang khawatir dengan keadaanmu sekarang, ya kan? Oke, tada! Wah, jadi kalau aku lihat ini ada ya orang yang sudah berjarak atau ya ada yang sudah menjauh, ada yang sudah jaga jarak begitu, atau ya udah kita tidak sehangat dulu. Ya kita tidak seperti dulu ya. Ada seperti itu. Jadi bisa aja orang ini pernah mengabaikan kamu. Dia pernah membiarkan kamu gitu ya. Mau kamu ngapain lah, mau mendekat lah, mau menjauh lah, terserah lah gitu. Orangnya bisa aja cuek, bisa aja mengabaikan gitu. Tapi ya anehnya dia ngerasa terkoneksi sama kamu meskipun jauh ya. Ada yang ngerasa kok ada koneksi ya, seperti ada kontak batin, ada ikatan batin sama kamu. Ya padahal udah ngejauh. Kan aneh begitu ya. Apa ini jangan-jangan jangan-jangan ya ada hati, ada cinta atau ada perasaan yang dalam ya, yang besar sama kamu. Ya kayak gitu. Dan aku bisa bilang ini orangnya ada yang mut-mutan atau moody ya. Jadi moody itu ya yang mut-mutan, kayak udahlah bodo amat sama kamu. Maaf ngomong ya, ya emang kita tuh apa? Emang kamu siapa? Gitu. Kita mau ngejauh juga ya udah. Kan kita rumit ya, kita ribet ya. Ya udah gitu. Tapi kayak ujungnya dia kecarian kamu. Dia kayak ngerasa apa ya? Ya aneh aja, lucu rasanya. Padahal kan aku maunya ya udah kalau memang rumit, memang sulit kan, ya lepaskan. Cuma kayak, kok rindu ya, kok kangen, kok baper, kok ada rasa ingin tahu tentang kamu, ada rasa kepo, ada rasa penasaran. Kamu itu sekarang gimana ya? Kamu apa kabar? Kamu di sana ngapain? Sama siapa? Ya, dia bertanya-tanya gitu. Oke. Ini beberapa situasi karma atau tabur tuai, karena aku ngerasa ada yang pernah mengecewakan, ada yang pernah menyakitkan. Jadi entah siapa nih, pernah menyakiti, pernah melukai. Jadi kayak apa ya? Ya lucu aja sih. Ada orang pernah bikin kecewa, tapi nggak ngerasa bersalah. Cuma kan lama-lama kayak ngerasa, aku kenapa ya? Kok kepikiran kamu? Aku kenapa ya? Ngerasa nggak enak gitu ke kamu, nggak enakan hatiku ke kamu gitu. Kan aneh ya, apa aku ngerasa bersalah? Nah kayak gitu.
Jadi ada orang seperti itu, mungkin lambat nyadarnya atau telat nyadarnya, atau terlalu besar egonya, terlalu keras sama jalan pikirannya gitu. Jadi kayak ngerasa ya udah, aku pernah berbuat salah, ya udah aja, kan kayak nggak ngerasa bersalah. Tapi kan lama-lama seperti nggak tenang hidupnya, seperti kayak aduh, kadang semangat, kadang enggak, kadang mood, kadang nggak mood gitu. Ada apa ini ya? Kenapa kepikiran kamu aja? Aku bertanya-tanya, apa memang aku ini banyak salah? Apa iya aku itu harus lakukan sesuatu? Apa iya aku harus perjuangkan kamu atau apa gitu? Ya, dia kepikiran. Nah kan, dia itu baper sama kamu sekarang. Tuh, bawa perasaan ya. Jadi ini orangnya ada yang tertutup banget ya. Sulit dia mengekspresikan perasaannya. Misalnya kayak apa ya? Saya mau tahu kabarmu, tapi saya nggak mau terlihat kepo gitu. Ngerti nggak sih? Kan itu ego yang bermain, gengsi yang bermain gitu. Jadi kayak ngerasa, ya aku mau tahu sih, kamu tuh kayak gimana. Aku mau tahu kabarmu seperti apa. Tapi apa iya aku terlihat kepo? Apa iya aku tunjukkan bahwa aku mau tahu tentang kamu? Kan rasanya gimana gitu ya. Tuh ya, se sekeras itu mungkin egonya atau gengsinya ya. Jadi orang seperti ini banyak isunya ya, banyak masalah di dalam dirinya. Jadi kayak bisa sensi nggak jelas gitu, bahkan bisa playing victim ya, atau merasa korban lah, merasa kayak karena aku sih sebenarnya korban gitu, atau apa ya, kamu mau ngejauh ya, kamu mau ngelepasin aku, ya udah terserah kamu gitu, kamu tidak berjuang lagi untuk aku, ya udah terserah kamu. Jadi kayak dia ngerasa ya dia korban gitu. Kan ada orang seperti itu. Jadi lama introspeksi diri, lama ngoreksi diri, sampai akhirnya kayak ya itulah, semesta bisa mengajarkan dia di mana letak kesalahan dia, di mana dia harus perbaiki dirinya, sampai kayak ngerasa bersalah terus sama kamu. Kayak dia dihantui terus bayang-bayangmu, dihantui rasa kepo deh sama kamu, mau tahu sama kamu, mau tahu hidupmu, kabarmu, dan sebagainya ya. Ya, orang ini pintar manipulasi ya. Atau bisa dia memanipulasi. Entah dia manipulasi perasaannya sendiri, entah dia manipulasi keadaan, atau dia manipulasi kamu ya. Kan ada orang manipulatif seperti itu. Contohnya mulai dari diri sendiri ya, kayak denial, menyangkal gitu. Saya menyangkal, saya suka sama kamu. Maksudnya saya tidak mengakui saya suka sama kamu. Saya nggak mengakui saya cinta sama kamu. Saya tidak mengakui saya sayang sama kamu gitu ya. Yaitu denial, menyangkal. Kan bentuk manipulasi juga. Terus dia manipulasi juga keadaan. Dia bisa bolak-balikan cerita lah. Dia bisa bolak-balikan fakta gitu. Ya seolah-olah dia tuh nggak salah gitu. Ibarat kata kayak apa ya? Kan kamu yang ribet, kamu yang drama, kamu yang aneh gitu. Sama kamu tuh ribet, sama kamu rumit gitu. Kan kayak nyalahin ya. Jadi kayak ngerasa ya kamu salah, saya benar gitu ya. Ya itu kan manipulasi keadaan. Terus apalagi ya, kayak manipulasi kamu juga sih, beberapa pernah ya. Ada manfaatkan kebaikanmu, manfaatkan ketulusanmu, manfaatkan kesabaranmu ya, itu ada. Tapi orang ini sekarang kepo sama kamu. Ya kan, kamu tuh sabar. Kayaknya kamu deh yang ngertiin dia, memahami dia, tapi kayak ya begitu. Sulit sih bagi orang kayak gini ya.
yang kurang sadar diri, kurang tahu diri, ya kurang tahu lah berterima kasih ya. Tuh. Terus ada nih orangnya nungguin kayak biarin aja. Biar kamu duluan nyari saya, biar kamu duluan ngejar saya. Pokoknya kamu duluan lah komunikasi, kamu duluan lah silaturahmi sama saya, ngejar saya, datangi saya. Nah, ada orang seperti itu. Tapi ternyata kamu diam aja, kamu pasif, kamu cenderung self love ya. Ini kalian ada yang mencintai dirimu, menyayangi dirimu, merawat dirimu, fokus sama dirimu, bangun hidupmu. Bahkan kayak kamu nggak tertarik lagi ya berjuang untuk orang kayak gitu. Kamu tidak tertarik lagi menoleh sama dia atau apa ya. Mungkin udah terlalu sakit yang kamu rasa, udah terlalu dalam luka yang kamu rasa dari drama-drama dia lah, drama mereka, manipulasi mereka. Jadi kayak ya kamu itu nggak ada tenaga, nggak ada waktu, bahkan nggak ada inisiatif lagi untuk ngelakuin sesuatu buat orang itu, ya. Ya seperti itulah kalau udah di tahap lelah, capek, ya. Jadi kayak kamu ini fokusnya sama dirimu. Kamu cenderung pasif ya. Bahkan nggak meladeni mereka-mereka lagi. Bahkan ini ada kalian nggak kepo gitu, nggak mau tahu lagi gitu ya. Tentang dia, tentang mereka gimana ya terserah gitu. Ini kalian ada juga yang udah cuek, bodoh amat, masa bodoh atau udahlah kalau bahas dia, bahas mereka kayak udahlah cukup sekian. And thank you ya, terima kasih. Tapi disitulah energi itu bekerja ya. Kamu mencintai dirimu, akhirnya seberharga itulah kamu. Jadi orang-orang sekarang hormat sama kamu, menghargai kamu, kayak gitu. Bahkan ini ada loh nungguin kabarmu. Kapan ya kamu update? Kapan kamu main sosmed? Kapan kamu bikin sesuatu di sosial media? Kan kami kepo, kami mau tahu ya tentang kamu. Tuh. Nih, kamu banyak berdiam diri ya. Beberapa kalian ada diam secara fisik, ada diam secara tindakan atau ucapan. Kayak misalnya ya udah males aja banyak bicara ya. Udah males gitu ngerespon atau ya males aja. Pengennya ada kalian maksudnya ada di antara kita pengennya kayak merawat diri, merawat hidupmu, fokus sama dirimu, membenahi hidupmu, memperbaiki dirimu. Ada kalian seperti itu ya. Bahkan kamu itu fokusnya ya udah di dunia nyata. Kamu itu sekarang fokus pada realita, fokus sama kenyataan atau realistis ya. Jadi nggak fokus ke dunia maya, nggak fokus ke sosial media ya. Sampai ribet bilangnya. Ya seperti itu. Jadi apa ya? Kamu ini ada yang kayak memang fokusnya benar-benar ke realita. Kita konsentrasi di dunia nyata. Kalau sekarang fokus kerja ya kerja, fokusnya mikirin keuangan. Ya kamu realistis gitu. Jadi kayak ya pokoknya nggak fokus banget ke sosmed lah, nggak fokus ke dunia maya lah, nggak fokus ke hal-hal yang nggak jelas gitu. Kalau nggak jelas buat apa? Kamu kayak ngerasa ya udah aja, fokus ke yang nyata dan jelas aja gitu. Jadi kayaknya orang-orang nggak sembarangan bisa tarik ulur kamu ya. Orang-orang nggak sembarangan ngajak bicara sama kamu. Orang-orang nggak sembarangan ngajak ketemu. Kayak apa ya? Kamu itu udah berkelas banget sekarang. Kamu kayak orang yang sudah menghargai energimu. Kamu hargai waktumu. Kamu hargai tenagamu. Nggak sembarangan orang dapat perhatianmu lagi. Nggak sembarangan orang dapat attention dari kamu lagi ya. Jadi kayak kamu ini nggak berlebihan lagi, nggak berlebihan merespon, nggak berlebihan mengiyakan, nggak berlebihan
menyenangkan orang-orang, itu buat apa ya? Jadi kamu kayak ya udah santai aja. Selama ini udah berusaha kok, udah baik kok ke dia, ke mereka, udah cukup lah gitu ya. Sekarang mikirin diri sendiri aja dulu ya, kamu seperti itu. Tapi ya orang-orang itu penasaran sama kamu ya. Jadi ini buat kalian, buat kita yang cenderung pasif, nggak banyak bicara, nggak banyak tingkah atau gimana. Jadi orang-orang tahu tentang kamu itu apa? Orang-orang tahu tentang kita itu apa? Mungkin sedikit gitu. Artinya apa? Ya orang-orang tidak banyak tahu tentang kamu. Orang-orang tidak banyak tahu kehidupan nyatamu gitu. Jadi di luar sana ada kabar simpang siur ya. Ada kabar desas-desus, gosip tentang dirimu. Karena ya gimana, kamu udah cenderung pasif, kamu udah batasi diri atau kamu menutup diri. Jadi ada yang kayak ya bikin kabar simpang siur, bikin desas-desus atau gosip tentang kamu. Seperti menerka-nerka, seperti menebak-nebak, seperti kayak bikin cerita yang alurnya nggak tahu seperti apa. Ada yang mengarang-arang cerita ya tentang kamu di sana. Tuh, contohnya seperti teman misalnya ya, ada teman kayak nggak tahu apa-apa sih tentang kamu, tapi mengarang-arang cerita tentang kamu, itu ada. Ya karena kamu lebih tertutup sekarang, kamu tidak membuka diri, kamu privacy, jaga urusan pribadi. Jadi kan mereka itu tahu apa? Mereka itu tahu apa tentang kamu? Jadi kayak cuma bisa menggosipkan kamu. Mereka bisanya ngarang-ngarang cerita aja tentang kamu. Misalnya paling kamu di sana kenapa-napa, kamu kayaknya ada masalah deh, kamu tuh aneh, kamu tuh gimana gitu ya. Nah, tapi ya itulah gosip ya. Ada bergosip ini tentang kamu. Cuma orang kayak gini akan terus penasaran sama kamu. Akan terus kepo sama kamu karena ya kamunya misterius. Kamu tidak bisa ditebak. Kamu tidak bisa dijengkali gitu. Oke? Kemudian aku sih ngerasa sebenarnya kan ada nih ya baper, bawa perasaan sama kamu. Ada sih yang ada hati, ada perasaan gitu sama kamu. Ya aku bisa bilang orangnya khawatir juga sih sama keadaanmu. Misalnya kayak apa ya? Kamu kalau membatasi diri, menutup diri itu kamu ngapain? Apa kamu sehat? Apa kamu baik-baik aja? Kamu ada masalah kah? Atau gimana gitu? Kan kami khawatir. Nah, seperti itu ada. Terus apa ya? Ada sih yang benar-benar sayang, benar-benar cinta sama kamu. Jadi rasa simpati, empati, peduli itu ada ke kamu ya. Jadi ada seseorang di sana ngerasa kayak apa ya? Sebenarnya sayang sama kamu ya berarti berharap sih kamu tuh baik-baik aja atau kamu bahagia. Tapi aku tuh nggak tahu apa-apa tentang kamu. Aku nggak bisa gitu mengetahui semuanya tentang kamu ya. Apalagi kalau kamu menutup diri gitu. Jadi kan aku menerka-nerka sendiri. Kamu di sana lagi apa ada masalah. Terus kalau kamu ternyata bahagia gimana ya? Kalau kamu bahagia di sana, aku harus senang atau sedih gitu. Ya kadang kan bisa senang kan karena sayang ya. Kalau kamu bahagia, maksudnya saya sayang sama kamu. Jadi kayak pengen lihat kamu bahagia gitu. Tapi kadang ngerasa sedih karena kamu bisa ya bahagia di sana tanpa aku. Kamu bisa ya senang di sana tanpa diriku. Terus kamu di sana sama siapa ya? Kok aku cemburu gitu. Ada sih. Mungkin ada juga yang iri dengan dirimu ya. Nah, ini ada ya punya koneksi spiritual sama kamu.
Ini energi dia kayaknya sering muncul ya di tarot. Ada ini energi seseorang sering muncul di tarot ya. Jadi kalau energi dia muncul terus di tarot ya, ya udah fix sih, fix. Dia sering mikirin kamu, dia sering ya connect gitu ya, ada koneksi sama kamu kayak gitu. Dia ini punya ikatan batin sangat kuat sama kamu. Kayak misalnya kalau kamu sedih ya, aku ngerasain gitu. Terus kalau kamu bahagia, aku ngerasain. Nah, ada seperti itu. Kayak gini nih misalnya. Ada momen-momen aku tuh ngerasa bersalah. Aku ngerasa gelisah gitu ya. Gelisah karena ngerasa bersalah sama kamu. Ya, pada saat momen kayak gitu, pada saat seperti itu, ya aku ngerasa aja kamu sedih di sana. Kamu harus sedih di sana karena kecewa atau masih marah sama aku. Atau aku belum minta maaf, aku belum perbaiki hubungan atau apa gitu. Ya, kerasa. Terus ada momen-momen, ada saat-saat aku ngerasa jealous gitu. Aku cemburu sama kamu. Ya, aku ada feeling aja, aku ada firasat kamu tuh lagi bahagia di sana. Kamu entah bahagia sama dirimu atau kamu bahagia sama yang lain gitu. Atau apa ya? Kamu kayak mau ngejauh. Saat kamu mau ngejauh, saat kamu mau batasi diri gitu, aku ngerasain dan ya aku nggak terima lah, aku cemburu lah, apalah kayak gitu. Ini ada ikatan batin ya antara kita. Wah, kita. Oke? Dan aku ngerasa nih ada orangnya kejam, keras gitu. Ada orang yang sangat keras, entah keras sama jalan pikirannya sendiri. Jadi dia keras sama kamu. Tapi cinta itu, cinta bisa menghancurkan kerasnya hati seseorang. Cinta itu bisa ya menghancurkan keras kepalanya seseorang ya. Apalagi kalau kamu orang yang tulus, sabar, paling ngertiin dia, paling memahami dia. Apalagi kalau kamu paling connect ya, paling sefrekuensi sama dia. Ya dia ngerasa aja hatinya itu sama kamu. Atau dia cuma luluh itu sama kamu. Sebenarnya gitu. Sedih loh ya. Oke. Terus aku sih ngerasa ini ya, kan harusnya kalau kepo, penasaran atau khawatir sama keadaanmu, kabarmu, harusnya kan dia hubungi kamu. Harusnya dia say hello lah, ngechat kamu lah, hubungi kamu lah atau apa gitu. Tapi ini ada ya yang belum melakukannya, belum bertindak gitu. Aku sih liatnya karena dia ngerasa nggak layak aja, udah nggak pantas aja gitu. Entah dia malu, dia dihantui rasa takut, rasa nggak percaya diri karena ya dia banyak salah sama kamu, atau orang yang nggak bisa berekspresi ya, atau apa ya. Ada juga sih orang-orang yang segan sama kamu, kayak apa gitu, pengen bilang halo apa kabar, apa kamu baik, terus kondisimu gimana, bagaimana di sana gitu. Tapi kayak gimana ya, segan, takut ganggu kamu juga. Atau aku takut terjadi drama, aku takut merusak hidupmu lagi, atau aku takut merusak kebahagiaan kamu atau apa gitu ya. Ada sih ngerasa gitu. Jadi bukannya nggak mau hubungi, bukannya nggak mau gitu ya, nanya langsung kabarmu. Tapi kan namanya manusia punya isu masing-masing ya. Beberapa ini masih dalam proses membayar karma, beberapa masih proses menjalani tabur tuai. Jadi kayak belum layak didekatkan ke kamu ya. Tuh. Nah,
Ini memang ada yang egonya sangat besar ya, ego seseorang. Cuma orang kayak gini, ya aku sih ngerasa ada momen-momen, ada saat-saat kayak yang maha kuasa ya, Tuhan itu bisa menyadarkan orang ini, kayak misalnya ya dia tuh harusnya bersyukur kenal kamu, dia tuh harusnya mensyukuri kehadiran kamu, dia harusnya apa ya, ya lakukan sesuatu lah buat kamu ya, gitu ya. Ada juga ya, aku ngerasa seseorang yang ya udah nyoba nyari kebahagiaan di luar sana, udah nyoba nyari kebahagiaan dari yang lain, tapi kayak itu nggak bertahan lama ya, atau ujung-ujungnya dia kepikiran kamu aja, dia ujung-ujungnya connect itu sama kamu ya. Jadi ya seperti itu, kayak disadarkan terus ya betapa berharganya kamu, disadarkan terus tidak ada orang seperti kamu, harusnya mensyukuri kamu, harusnya perjuangkan kamu atau apa gitu ya. Kayak dia tuh disadarkan terus. Misalnya apa salahnya gitu dia nanyain kabar kamu, apa salahnya dia silaturahmi sama kamu, apa salahnya dia berteman sama kamu, kayak gitu. Dia seperti disadarkan kayak gitu terus ya. Dan aku ngerasa ada sih nanti terwujud ya, nanti ada terwujud ya, komunikasi sama kamu atau ketemu sama kamu ya, untuk silaturahmi begitu ya. Karena kan ya silaturahmi itu kalau mau tidak terputus ya kalau mau tidak terputus silaturahmi itu kan harus komunikasi atau ketemu gitu, atau ya supaya dia tahu kabarmu lah, supaya dia tahu kondisimu ya, dia harus silaturahmi sama kamu. Akhirnya ada nanti kayak gitu ya. Oke. Terus aku lihat ini teman-temanmu ada yang kepo ya, sangat penasaran sama kamu. Ada teman-temanmu yang mau tahu perkembangan hidupmu. Ada teman-teman yang penasaran gitu, kok kamu anteng-anteng aja ya, kok kamu diem-diem aja, jangan-jangan hidupmu lebih baik ya dari saya, kayaknya kamu lebih bahagia ya daripada saya. Wah. Nah, ada yang udah mulai menerima ya, menerima dirimu, menerima atau mengakui ya, atau memvalidasi bahwa ya juga kamu itu berharga, kamu itu luar biasa. Itu ada. Nih kan? Nih. Karena kamu udah healing. Ini kayaknya pengaruh spiritualmu juga ya. Kamu sudah healing, sudah sembuh atau berdamai sama keadaan, kamu memaafkan, kamu mengikhlaskan. Jadi energimu itu positif, auramu menarik ya. Makanya orang-orang tertarik untuk kepo, untuk penasaran sama kamu. Tuh. Kan? Ada yang bertanya-tanya, ada yang bertanya-tanya, kok kamu anteng-anteng aja? Kayaknya hidup kamu tenang, damai. Kamu kayaknya enjoy ya, kamu menikmati hidup ya sekarang. Kamu tidak ngurusin orang, tidak banding-bandingin dirimu sama orang. Kamu berfokusnya sama dirimu. Kamu menjalani dirimu, perjalanan hidupmu gitu ya. Kayak apa ya? Ada yang ngerasa kok bisa kamu kayak gitu? Kok bisa kamu adem ayem, legowo, ikhlas aja gitu jalani hidupmu? Kok bisa kamu bahagiain diri sendiri? Kok bisa kamu sespiritual itu? Ada kayak sejuta pertanyaan ya. Ada kayak yang ngerasa sangat banyak teka-teki dalam dirimu. Banyak keajaiban dalam dirimu. Ya kamu udah berbeda sekarang. Jadi kan ada yang kepo gitu. Kok bisa kamu gitu ya? Sebenarnya kamu
ya kamu itu belum gimana juga, tapi kok kamu bahagia ya? Kamu udah bisa bahagiain diri sendiri. Kok bisa ya kamu tenang, damai, kayak gitu? Wah, atau kamu kok bisa move on ya? Kamu udah menerima kenyataan, fokus ke masa depan gitu. Kok bisa ya? Ada sih khawatir juga sama keadaanmu. Khawatir dalam artian ini juga ya, takut kehilangan kamu. Ada yang ngerasa khawatir kamu makin hari makin menjauh. Kamu makin hari makin lepas dari jangkauan dia gitu. Kamu semakin lama lepas dari genggaman dia, genggaman mereka. Kamu tidak bisa lagi dikendalikan dia. Kamu tidak bisa lagi dikendalikan mereka gitu. Oke? Sampai sini dulu ya. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.